tim nasional Indonesia akan pertama kalinya lolos 8 besar. Sintayong layak dipertahankan. Sejarah demi sejarah, perjalanan tim nasional Indonesia sudah dan akan tercipta ke depannya. Kita bisa melihat bagaimana perjalanan tim nasional Indonesia senior pada gelaran kualifikasi Piala Dunia. Selangkah lagi, satu pertandingan lagi akan bisa menentukan nasib bahwa Indonesia akan mendapatkan salah satu tiket menuju putaran 3 kualifikasi Piala Dunia. Dan yang lebih menarik lagi adalah update perjalanan tim nasional Indonesia U23. Untuk pertama kali lolos pada gelaran Piala Asia U23 setelah perjalanan gelaran Piala Asia U23 ini dimulai pada tahun 2013. Kemudian beberapa saat yang lalu juga tim nasional Indonesia U23 menciptakan sejarah baru dengan pertama kalinya memetik kemenangan atas Australia 1-0. Kemenangan melawan Australia tidak hanya menciptakan sejarah baru, namun juga akan menciptakan sejarah yang lebih baru lagi, di mana tim nasional Indonesia akan pertama kalinya lolos 8 besar. Pertandingan ini juga sebenarnya menjadi ajang pembuktian, ajang penilaian. Jika tim nasional Indonesia mampu memetik kemenangan melawan Jordania, maka secara otomatis perpanjangan kontrak Sintayong akan dilakukan. Kenapa? Karena dalam klausul perjanjian dengan PSSI, salah satu target Sintayong adalah membawa tim nasional Indonesia U23 menuju 8 besar. Jadi pertandingan antara tim nasional Indonesia U23 melawan Jordania U23 ini menjadi bangunan spirit karena keinginan tim nasional Indonesia, keinginan Sintayong, keinginan PSSI akan bersatu menjadi sebuah energi yang besar guna menaklukkan Jordania. Di sisi lain, tim nasional Jordania U23 juga tidak keren-keren amat. 2 pertandingan sudah dilakoni, hasil seri melawan Australia, terus kemudian kalah 2-1 melawan Qatar, membuat tim nasional Jordania ini terbenam di dasar klasemen. Dan yang lebih menarik lagi adalah tidak adanya pemain yang istimewa, yang menonjol, yang menjadi pembeda jika ada kebuntuan tim nasional Jordania dalam melakukan serangan. Saya sudah melihat 2 rekaman pertandingan itu secara full. Saya ada catatan pada babak kedua saat melawan Qatar, di mana Jordania menguasai permainan, iya, akan tetapi penguasaan permainannya tidak efektif, artinya tidak membahayakan bagi pertahanan Qatar. Yang menjadi titik antisipasi adalah pada titik sayap kanan, di mana serangan-serangan Jordania lebih banyak diarahkan ke sayap kanan. Jadi di situ kayaknya ada 1-2 pemain yang berusaha membongkar pertahanan Qatar. Akan tetapi dalam perjalanannya, beberapa kali akselerasinya bisa masuk, akan tetapi terberhenti juga di crossing yang baik, artinya pemain-pemain tim nasional Jordania belum mempunyai crosser-crosser yang mampu menjawab persoalan tim nasional ini. Di samping itu juga finishingnya juga tidak terlalu istimewa. Kita bisa melihat dari tidak banyak sebenarnya tim nasional Jordania menciptakan peluang. Dan juga gol tercipta melalui titik penalti, gol melawan Qatar. Ketika melawan Australia, ball position dikuasai penuh oleh Australia dan hampir saja Jordania kalah karena keberuntungan saja yang menyebabkan Australia tidak mencatat kemenangan melawan Jordania U23 ini. Jadi secara keseluruhan, secara tim, secara lawan tanding nanti pada tanggal 21 April nanti, sebenarnya
kans tim nasional Indonesia untuk bisa memenangkan pertandingan sangat besar. Apalagi kekuatan tim nasional Indonesia pada tanggal 21 April nanti sudah sangat lengkap. Hanya minus Ramadan Sananta saja. Ivar Jenner bisa mulai main lagi, terus kemudian Nathan Cho permainannya sangat bagus saat melawan Australia, dan ada si bengal, teman-teman mengatakan si preman Justin Hubner juga akan bisa tampil penuh ya saat melawan Jordania. Kekuatan ini saya pikir akan menjelma menjadi satu energi positif bagi tim nasional Indonesia demi upayanya, energinya mencatatkan lolos 8 besar. Terlepas dari itu semuanya, saya berani katakan bahwa Sintayong layak untuk diperpanjang kontraknya dengan beberapa pertimbangan yang lain. Yang pertama adalah demi perjalanan jangka panjang tim nasional Indonesia. Ya, apa jadinya jika ternyata Sintayong tidak diperpanjang? Maka susunan pemain, pembentukan tim nasional Indonesia yang sudah pada level saat ini akan buyar sirna semuanya. Apalagi tim nasional senior, perjalanan menuju kualifikasi putaran ketiga ini sangat menentukan. Dan jika Sintayong tidak diperpanjang, maka setengah langkah akan kembali lagi ke awal, dan itu sangat merugikan tim nasional Indonesia. Di samping itu, kita mencatatkan sejarah baru. Sintayong berani potong generasi di mana tim nasional Indonesia dihuni pemain-pemain muda potensial, dan itu sangat berani dilakukan Sintayong. Memang dalam perjalanan awal-awal kemarin tim nasional Indonesia seringkali menderita kekalahan, hasil seri, hasil pada turnamen tidak seimbang, akan tetapi berjalannya waktu Sintayong juga bisa membuktikan bahwa perkembangan tim nasional Indonesia baik level senior maupun U23 ada progres yang nyata. Jadi alasan kenapa Sintayong mesti diperpanjang adalah alasan program jangka panjang tim nasional Indonesia yang sudah mencapai progres yang baik. Kemudian pertimbangan lain juga adalah ya Sintayong sangat menikmati perjalanan bersama tim nasional Indonesia. Ini penting karena yang namanya kerjasama kan kedua belah pihak. Jadi Indonesia menginginkan Sintayong diperpanjang, ternyata Sintayong tidak menginginkan diperpanjang, bertepuk sebelah tangan, dan ini akan menjadi dilema tersendiri perjalanannya jika chemistry ini tidak terjadi. Maka dengan kenyamanan Sintayong dan apresiasi besar masyarakat sepak bola Indonesia kepada Sintayong, ya, ini memberikan kenyamanan tersendiri bagi Sintayong. Dengan kenyamanan, ketenangan, kesenangan, kebahagiaan yang dirasakan Sintayong selama mendampingi perjalanan tim nasional Indonesia, ini akan memberikan energi positif juga. Jadi nanti keinginan perpanjangan kontrak yang dilakukan PSSI tidak bertepuk sebelah tangan. Klausul yang sudah dibuat akan dilanjutkan dan keduanya happy, dan kita sebagai pecinta sepak bola Indonesia juga akan happy melihat perkembangan sepak bola Indonesia ke depannya. Pertimbangan program jangka panjang. Di samping itu kita bisa melihat perjalanan nyata di bawah tangan Sintayong. Lolos kualifikasi Piala Asia Senior, terus kemudian 16 besar Piala Asia Senior, terus kemudian satu langkah lagi putaran 3 kualifikasi Piala Dunia. Dan yang menjadi menarik di perjalanan U23 ini, lolos pertama kali putaran final Piala Asia U23, kemenangan pertama kali pada Piala Asia U23 dan tanggal 21 April nanti. Semoga saja tim nasional Indonesia U23 bersama Sintayong, pelatih yang kita senangi bersama, kita banggakan bersama, akan membuat sejarah baru menuju 8 besar Piala Asia U23. Dan jika ini terjadi, maka sempurnalah sudah perjalanan Sintayong. Satu step Sintayong menapakkan diri
mendampingi tim nasional Indonesia menuju 2027, dan saya yakin pecinta sepak bola Indonesia juga akan mengharapkan hal yang sama, karena memang sosok pelatih ini dikenal sebagai pelatih yang moncer ya untuk Indonesia, belum tentu untuk negara lain, karena memang tim nasional Indonesia dalam perjalanannya sudah mencoba berbagai macam jenis pelatih, akan tetapi juga prestasinya di situ-situ saja. Akan tetapi di bawah tangan Dingin Sintayong, timnas ini terus berprogres, karena memang kultur antara Korea Selatan, di mana Sintayong dilahirkan dengan kultur di Indonesia, dari postur tubuh, dari karakter bermain dengan kecepatan yang menjadi salah satu keunggulan alamiah pemain-pemain Indonesia dan pemain-pemain Korea Selatan. Saya pikir ini menjadi salah satu chemistry ya, kesamaan yang bisa diolah Sintayong. Di samping itu, perjalanan Sintayong bersama tim nasional Korea Selatan menjadi bekal sebenarnya. Pernah mendampingi tim nasional Korea Selatan U20, U23 dan senior, menjadi bekal tersendiri untuk bisa mendampingi tim nasional Indonesia di U23 maupun di senior. Dengan begitu, maka sebenarnya dari semua tadi ada dua hal penting. Satu, semoga saja tim nasional Indonesia akan bisa membuat sejarah baru di perjalanan Piala Asia U23 ini dengan lolos 8 besar. Kalau bisa kemenangan diraih, karena Jordania bukan tim yang istimewa. Jordania adalah tim yang biasa-biasa saja untuk kelompok umur U23, dan permainan tim nasional Indonesia juga tidak kalah mentereng sebenarnya dibandingkan negara-negara di grup A ini. Jadi kehadiran Justin Hubner, Nathan Chow, Ivar Jenner, dan pemain-pemain yang bermain dari Liga 1 luar biasa, menunjukkan spirit yang luar biasa demi terciptanya sejarah baru. Bekal Indonesia sangat kuat, kita sangat optimis menatap sejarah baru itu, dan di akhir kata saya ingin katakan bahwa Sintayong layak dipertahankan, layak diperpanjang kontraknya. Wahai PSSI, wahai Pak Erick Thohir, terlepas dari hasil apapun juga ya, dan lebih sempurnanya pasti memberikan kemenangan bagi tim nasional Indonesia melawan Jordania, Sintayong layak dipertahankan. Kita akan update lagi beberapa perjalanan tim nasional Indonesia ke depan, baik dari sisi hasil pertandingan maupun dari sisi pelatih, pemain, dan Liga Indonesia secara umumnya, bersama saya Setia Uban. Thanks for watching.